ilaheng sembah konjuk meringkang akarya jagat. Disutradarai oleh Awi Suryadi, film ini merupakan adaptasi dari film pendek populer yang tayang di YouTube Pijaru pada tahun 2020. Kisah berpusat pada seorang ibu tunggal yang hidup bersama dua anaknya dan kembali ke rumah nenek tercinta. Baru menginap semalam, mereka sudah mendapat pengalaman mengerikan di mana serangkaian kejadian aneh terus menghantui. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari kehadiran arwah yang selama ini mengganggu adalah untuk menuntut haknya masing-masing. Mereka harus memecahkan misteri masa lalu mendiang sang nenek demi menghentikan kutukan tepat sebelum 7 hari kematiannya. Mampukah ibu dan kedua anaknya selamat dari teror makhluk gaib? Berikut ceritanya. Kisah bermula pada tahun 1987. Malam itu seorang gadis desa membawa bayinya ke dalam gua yang gelap gulita. Ia menempatkan bayi itu ke atas nampan dan tak henti menangisi anaknya sendiri. Setelah mengusap tubuh lembut anak mungil, Anggun memulai ritualnya. Ia mencengkeram paku dan palu untuk menuntaskan segala ritual sesat itu. Sambil membaca mantra, Anggun bersiap untuk memaku tubuh bayi malang tak berdosa itu. Dan melihat tangannya yang berlumur darah dan bergelimang dosa, Anggun langsung mencuci noda merah itu dengan genangan air suci dalam goa. Anggun bisa merasakan kehadiran makhluk astral dengan energi yang sangat kuat. Kehadiran mereka sontak memadamkan api di atas obor yang menyala terang. Seketika itu, tubuh Anggun diseret masuk ke dalam air oleh para dayang iblis yang menari-nari. Anggun terlihat bingung namun juga ketakutan. Ratu Iblis yang berdiri di tepi kolam mulai mendekati Anggun dengan berjalan melenggak-lenggok. Ratu Iblis berkepaya mengambil jarum dari tanah Araf untuk ditusukkan masuk ke dalam kening sinden itu. Dan film pun dimulai. Waktu melesat cepat di tahun 2024. Siang itu, Bian dan Hanif berlari kencang menuju pasar setelah bel sekolah berbunyi. Sementara Tari sibuk berjualan di pasar untuk membiayai kehidupan putra-putri kecilnya itu. Sebagai ibu tunggal, Tari tak pernah mengeluh dalam mencari nafkah agar Bian dan Hanif bisa menjalani kehidupan dengan layak. Melihat seragam anaknya basah kuyup diguyur keringat, Tari meminta Bian dan Hanif untuk segera ganti pakaian. Kadar ikut menyapa dua anak Tari. Bian dan Hanif berteriak kegirangan begitu melihat Pak D-nya datang menjenguk. Tari meminta anak-anak untuk segera pulang dan ganti pakaian. Setelah mereka pergi, Tari memberikan uang untuk sang kakak sembari memohon agar cari pekerjaan yang lebih layak. Kamu mbok ya carilah kerjaan yang lebih bener itu iki, Tar. Kedatangan Kadar kali ini tidak hanya untuk meminta uang. Ia memberi kabar buruk dari kampung halaman. Mbok Yati meminta Kadar untuk membujuk Tari pulang karena kondisi ibu sudah semakin parah. Kadar menegaskan bahwa ibu mereka kini tengah sekarat. Tari tetap menolak untuk pulang kampung karena ia masih sakit hati dengan sikap ibu yang membuang mereka berdua. Kadar menegaskan jika saat ini hanya mereka keluarga ibu yang tersisa. Ia tak tega melihat ibu kesakitan sementara hanya Mbok Yati sendiri yang mengurus di sana. Tari tak mau melanjutkan pembicaraan dan berkata jika ia harus menyiapkan makan siang untuk anak-anak. Saat Tari melenggang pergi, Kadar berteriak jangan sampai Bian dan Hanif meniru sikap Tari di masa tua. Tari langsung takut mendengar hal itu. Ia tak ingin ditinggalkan anak-anak saat usia semakin senja dan tua renta seperti ibunya. Setelah berpikir keras, Tari akhirnya mau kembali ke kampung halaman dengan membawa serta kedua anaknya. Malam itu juga, Tari, Kadar, Bian, dan Hanif naik travel untuk keluar kota dan masuk wilayah kepedesaan. Malam harinya, Kadar mendapat pesan dari debt collector yang menagih hutang. Mereka mengancam hendak menyebarluaskan data pribadi Kadar yang tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Setelah melewati malam, mereka masih harus bersabar karena belum sampai juga di tujuan. Saking lamanya perjalanan, Hanif terus bertanya kapan sampainya. Akhirnya, mereka sudah sampai tepat di rumah nenek yang tinggal di kawasan asri pegunungan. Hanif terpana melihat bangunan besar itu dan merekam dengan ponsel. Ia sampai berpikir jika nenek adalah orang kaya raya karena rumahnya besar dan megah.
Boyati keluar dari pintu lantai 2 dan langsung menyapa kedatangan mereka berempat. Begitu memasuki rumah, mereka harus melewati lorong untuk menuju ke bagian tengah. Foto nenek terpajang sangat indah di tengah lemari yang berisi piring antik. Hanif dan Bian terpana melihat kecantikan neneknya. Hanif menduga foto itu diambil saat nenek masih muda dan sedang cantik-cantiknya. Sementara Kadar menjelaskan pada Tari bagaimana kondisi ibu setelah mereka pergi. Kini ibu mereka hanya tinggal berdua dengan Mbok Yati hingga rumah itu tak terawat lagi. Mbok Yati mengaku bingung harus bagaimana karena kondisi nenek semakin parah dan tak kunjung membaik. Suara lonceng yang berdering membungkam setiap mulut yang bicara. Ternyata Ibu Tari mengalami kejang-kejang setelah diterpa kecemasan. Mbok Yati bergegas memutar lagu rekaman gamelan Jawa untuk menenangkan sang majikan. Ia menjelaskan lagu gamelan itu bisa membuat nenek jadi lebih tenang. Tak disangka Ibu Tari dan Kadar adalah Anggun, seorang sinden yang melakukan ritual pemasangan susuk di Gua Batu. Wanita itu masih tampak muda belia meski di usia kepala 7. Kadar berbisik di telinga sang ibu jika ia sudah pulang bersama Tari dan kedua cucu. Air mata wanita itu langsung terjatuh. Hanif berkenalan dengan neneknya yang baru pertama kali bertemu. Saat Bian bersalaman dengan neneknya, tangan Anggun tak mau melepaskan Bian dan mencengkram tangan mungil itu dengan sekuat tenaga. Sontak, Bian pun menjadi ketakutan dan merengek minta dilepaskan. Mbok Yati menasihati Anggun untuk tidak berbuat aneh-aneh karena nanti cucunya ketakutan. Kadar meminta Bian dan Hanif untuk masuk ke dalam kamar Tari yang biasa digunakan saat mereka masih kecil dulu. Kok mudaan sih Mbak daripada Mama? Kadar bicara pada Tari untuk bersama-sama mencari penyebab dari kondisi ibu yang sakit keras. Tari mengaku masih lelah dan melenggang pergi menyusul anak-anak. Hanif bermain mobil ambulan sementara Bian membantu ibunya mengeluarkan barang dan pakaian. Hanif langsung duduk di kursi goyang milik neneknya yang diletakkan di kamar ibu. Sementara Kadar sibuk mengobrak-abrik lemari pakaian milik ibunya. Ia mengambil sertifikat tanah dan amplop coklat berisi uang. Kadar bahkan menemukan topeng yang tersimpan di sela pakaian itu. Malam harinya Mbok Yati menceritakan penyakit Anggun yang sudah sebulan menderita kelumpuhan. Anggun pernah berpesan pada Mbok Yati agar tidak memberitahu anak-anak terkait kondisinya yang kian memburuk. Mbok Yati sudah membawa Anggun berobat kian kemari, namun semua dokter tak ada yang bisa menyembuhkan. Ia terpaksa pergi ke orang pintar bernama Ki Hussein untuk mencari solusi. Orang pintar itu menegaskan jika Anggun diganggu oleh makhluk halus. Kadar meminta bantuan Mbok Yati untuk mengundang Ki Hussein ke rumah dan memeriksa kondisi ibunya lagi. Tari sama sekali tak setuju. Ia tak mau mengaitkan penyakit ibu dengan hal mistis dan tahayul. Tari yakin ibunya menderita penyakit langka yang tidak semua dokter bisa mengetahuinya. Tari hanya mampu bertahan 3 hari di rumah itu. Setelah lewat dari 3 hari, ia akan kembali ke kota bersama anak-anak. Kadar sempat membujuk Tari agar tidak menaruh dendam pada ibu mereka sendiri. Pria itu masih berusaha menakut-nakuti Tari dan berkata jika nanti anak-anak akan memperlakukan Tari dengan cara yang sama. Pokoknya aku main telung dino neng kene. Ya anakmu niru piye? Gak usah bawa anak-anakku terus. Tari menegaskan jika anak-anaknya tidak akan melakukan hal itu karena Tari merawat mereka dengan penuh kasih sayang, tidak seperti ibunya dulu. Pagi harinya Hanif bingung mencari mainan mobil ambulan yang menghilang dari dalam kamar. Mbok Yati ikut membantu mencari sementara Bian mendengar bunyi sirine dari kamar neneknya. Ia masuk ke dalam kamar itu dan menemukan mobil ambulan Hanif berada di kolong tempat tidur. Gadis kecil itu merangkak perlahan untuk mengambil mainan kesukaan adiknya. Nasnya, mainan mobil ambulan itu bergerak sendiri membawa Bian masuk ke tengah ranjang. Bian segera mengambil mainan itu, tapi si nenek mulai kejang-kejang hingga membuat kayu ranjang terhentak-hentak. Bian sangat ketakutan dan bergegas keluar dari kolong tempat tidur tiba-tiba. Tubuh Anggun yang kejang-kejang menimpa Bian hingga tak bisa melarikan diri. Bian berteriak memanggil ibunya hingga Kadar dan Tari tergesa-gesa menolong anak malang itu. Mbok Yati langsung memutarkan lagu gamelan agar Anggun kembali tenang dan berhenti kejang.
Kadar masih berusaha menyadarkan ibunya hingga akhirnya tubuh Anggun mulai lemas dan tak bergerak lagi. Seketika itu, dengan suara gemetar, Kadar memohon pada Boyati untuk segera memanggil Ki Hussein ke rumahnya. Tepat di malam itu juga, Ki Hussein melakukan ritual untuk mencabut semua susuk di wajah Anggun. Pinaringan margi memanising pati. Ia meminta Tari untuk menumbuk daun kelor, sementara Kadar diminta untuk menusuk jantung pisang sesuai arahan darinya. Setiap hendak mengeluarkan susuk dari tubuh Anggun, Ki Hussein meminta Kadar untuk menusuk jantung pisang itu dengan keris pusaka. Susuk yang tertanam berupa jarum emas yang ada di 7 titik wajah. Wanita itu berteriak meronta-ronta hingga suara yang terdengar menggema dari luar rumah. Bian dan Hanif sampai ketakutan begitu mendengar suara tangisan neneknya yang seperti orang kesakitan. Setelah semua susuk berhasil dilepaskan, Anggun langsung meninggal dunia seketika itu. Tari berteriak histeris menyadari ibunya telah mati. Ki Hussein menegaskan kematian Anggun bukan kematian biasa. Susuk jarum emas yang diambil dari tubuh Anggun menjadi penghalang proses sakaratul maut. Ia meminta Kadar untuk menyimpan 7 jarum emas itu karena harus dikembalikan ke tempat asalnya. Boyati berlari kebingungan karena warga tak ada yang mau membantu memakamkan jasad Anggun. Ki Hussein memperingatkan bahwa jasad Anggun tidak boleh dibawa kemana-mana. Mereka dilarang mengumumkan kematian Anggun hingga di hari ke-7 setelah kematiannya nanti. Jasad Anggun tidak akan diterima oleh bumi. Jasad itu harus ditenggelamkan di telaga suci, yaitu berada di dasar goa batu. Nasnya, ritual pengembalian mayat Anggun hanya bisa dilakukan di hari Kamis Kliwon, tepat di hari ke-7 kematian Anggun. Mereka tidak boleh melanggar aturan itu agar semua bisa selamat. Ki Hussein meminta Tari dan Boyati untuk memandikan jasad ibunya ketika matahari sudah terbit. Jasad Anggun harus dikafani dan ditutup dengan kain jarik. Mereka tidak boleh memindahkan jasad Anggun kemanapun juga sampai waktunya tiba. Setelah Ki Hussein pergi, Tari meminta kedua anaknya untuk istirahat di dalam kamar. Kadar berusaha mendengarkan hati adiknya dan berkata jika kematian adalah hal yang terbaik untuk sang ibu. Di waktu yang sama, Bian dan Hanif masih belum memejamkan mata. Mereka merasa ketakutan dengan teriakan nenek saat menjelang ajal. Hanif berjanji akan melindungi kakaknya jika terjadi sesuatu pada Bian. Pagi harinya, Tari dan Boyati memandikan jasad Anggun yang sudah keriput dan tua renta. Tari tak bisa berhenti menangisi kematian ibunya meski ia masih mempunyai trauma yang amat mendalam. Tari dan Boyati terkesiap begitu mendengar suara dari mayat Anggun yang menyuruh mereka untuk segera pergi saat itu juga. Malam harinya, Tari membaca surat Yasin untuk mendoakan almarhumah meski hanya bersendirian. Bian dan Hanif masih belum tidur karena menunggu ibunya selesai berdoa. Mereka menunggu di dalam kamar sembari bercengkerama berdua. Boyati menyusul Tari ke ruang tengah untuk duduk tepat di samping jasad majikan. Tari masih melanjutkan bacaan surat Yasin hingga tiba-tiba Boyati lain muncul dari lorong dan berjalan menghampirinya. Sontak, Tari menoleh ke belakang di mana sosok mirip Boyati sudah menghilang. Suara Anggun yang menyuruhnya pergi kembali terdengar semakin kencang. Tari yang penasaran membuka kain jarik di wajah ibunya seketika itu. Boyati yang asli berjalan mendekati Tari dari arah dapur. Ia mendengar suara teriakan Tari yang memekik seperti orang ketakutan. Boyati menasihati Tari untuk banyak istirahat agar kesedihan tidak mempengaruhi kesehatan jiwanya. Hanif sudah terlelap dalam tidur, sementara Bian masih kesulitan untuk memejamkan mata. Bian bisa mendengar suara derap langkah kaki manusia yang mendekati pintu kamarnya. Ia berusaha membangunkan Hanif, namun adik laki-lakinya itu sudah bermimpi indah. Bian terpaksa memeriksa bayangan di balik pintu kamar itu dan ia tak bisa melihat ada siapapun di depan pintu, namun sosok arwah Anggun sudah masuk ke ujung kamar. Benar saja, saat Bian hendak memejamkan mata, kursi goyang di samping ranjangnya itu bergerak dengan sendirinya. Bian yang ketakutan tak bisa berteriak karena bibirnya keluh. Ia berusaha untuk mengatur nafas hingga tiba-tiba Bian berlari memanggil ibunya sembari menuju ke arah ranjang. Ia berkata ada nenek di samping tempat tidurnya.
Anehnya, Hanif masih tidur dengan tenang, bahkan tak tahu apa yang terjadi pada kakaknya itu. Pagi harinya, tepat di hari kedua setelah kematian Anggun, Hanif merekam dirinya dalam siaran live TikTok untuk menunjukkan rumah nenek yang sangat megah. Bahkan, rumah tua itu memiliki kolam renang bergaya Eropa dan berukuran besar. Bian berteriak mencari Hanif yang membawa kabur ponselnya itu. Hanif langsung lari terbirit-birit sebelum tertangkap. Anak kecil itu masuk ke dalam ruang rias neneknya dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Sambil menahan tawa cekikikan, Hanif duduk meringkuk dalam kegelapan hingga tiba-tiba Hanif! teriakan Hanif membuat Bian lebih mudah menemukannya. Saat melihat Hanif ketakutan menunjuk ke arah lemari pakaian, Bian memberanikan diri untuk memeriksa ke dalam lemari pakaian itu. Karena tak menemukan ada suatu hal yang aneh, Bian melenggang pergi dengan kesal dan berpikir Hanif mengerjainya. Setelah Bian pergi, Hanif menemukan topeng kayu yang tergeletak di bawah meja. Ia mengambil topeng itu dan membawanya ke kamar untuk dimainkan. Malam harinya, Kadar mendapat SMS peringatan dari bank di mana hutangnya yang belum dibayar mencapai 40 juta rupiah. Jika dalam 14 hari tidak dilunasi, maka bunga akan naik menjadi 20%. 20% itu. Dalam kondisi bingung dan kelimpungan itu, Kadar mendengar suara wanita yang saling bersahutan seperti sedang membacakan doa. Anehnya, kalimat yang terdengar seperti tidak berbahasa manusia pada umumnya. Kadar masuk ke dalam ruang tengah untuk memeriksa kondisi jasad ibunya. Ternyata Kadar mundur ke arah saklar dan menyalakan lampu ruang tengah. Tak disangka, sosok wanita yang mengelilingi jasad Anggun menghilang begitu saja. Pagi harinya, Kadar mendesak Tari untuk mengurus pembagian waris. Tari langsung murka dan berkata jika mereka harus menyelesaikan pemakaman ibu dulu sebelum membicarakan soal warisan. Tari menuduh Kadar mengajaknya pulang semata-mata untuk meminta harta dari peninggalan ibu. Kadar tak terima dituduh macam-macam. Ia langsung membalas perkataan dan berkata jika Tarilah yang selama ini menaruh dendam pada ibu sampai harus memohon-mohon agar Tari pulang ke rumah. Di tempat lain, Hani bermain dengan topeng milik sang nenek. Ia memakai topeng itu di depan cermin dan ternyata Bian baru selesai dari kamar mandi dan tidak masuk ke dalam kamar. Ia harus melewati ruang tengah di mana jasad nenek masih teronggok di sana. Dengan berjalan cepat, Bian berhasil membuka pintu kamar. Hanif duduk di kursi goyang sambil memakai topeng warisan sang nenek. Bian ketakutan melihat topeng itu dan Hanif tertawa ngakak melihat wajah takut kakaknya. Hanif memamerkan topeng itu pada sang kakak dan berkata jika mereka memakai topeng itu maka bisa melihat nenek dari cermin. Bian memperingatkan Hanif untuk berhati-hati menggunakan barang pribadi milik nenek. Apalagi orang yang sudah meninggal arwahnya masih ada di dalam rumah hingga 7 hari kematiannya. Bian memaksa Hanif untuk mengembalikan topeng itu ke tempat semula sebelum dimarahi ibunya. Malam harinya saat Hanif hendak tidur, Bian duduk di kursi goyang sambil mengayun-ayunkan tubuhnya. Hanif merasa terganggu dan menutupi kepala dengan selimut. Bian duduk di sudut ranjang dan mendekatkan wajahnya ke kepala Hanif. Seketika itu, Hanif yang ketakutan berlari memanggil ibunya. Ia berteriak jika wajah Bian berubah menjadi wajah nenek. Tari dan Boyati yang sedang membaca surat Yasin langsung memeriksa ke dalam kamar. Ternyata Bian sedang tidur dengan tenang dan bingung dengan wajah Hanif yang ketakutan. Tari berusaha menenangkan kedua anaknya dan meminta Bian untuk kembali tidur. Ia menyelimuti tubuh Bian agar lebih tenang, namun topeng milik Anggun muncul dari balik selimut Hanif. Padahal Hanif ingat betul sudah mengembalikan topeng itu ke ruang rias sang nenek tadi siang. Tari langsung marah dan menyingkirkan topeng itu dari ranjang anaknya. Hanif merasa bersalah karena mengambil benda yang bukan miliknya. Ia pun meminta maaf pada ibu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tari penasaran dan bertanya mengapa Hanif tertarik untuk mengambil topeng itu. Hanif berkata jujur jika ia bisa melihat sang nenek di cermin ketika memakai topeng kayu itu. Tari menasihati Hanif untuk tidak sembarangan mengambil barang milik orang lain meski barang itu milik neneknya sendiri. Hanif marahnya minta pulang ke kota karena ia sendiri sudah tidak betah berada di sana. Tari berjanji akan membawa anak-anaknya pulang setelah memakamkan jasad sang ibu. Di pagi berikutnya, Hanif dan Bian duduk di tepi kolam renang yang sudah kering. Mereka berdua merasakan ketakutan yang sama selama tinggal di rumah neneknya itu. Bian berjanji akan melindungi Hanif seperti Hanif yang melindunginya juga. Hanif kembali merengek pada sang kakak untuk meminjam ponsel.
Siang harinya Tari sudah bersiap untuk mencari tukang gali kuburan. Ia meminta Mbok Yati untuk mengantar ke pusat kota. Saat menghampiri anak-anak, Hanif dan Bian sudah terlelap di atas kursi. Karena Kadar ada di sana, Tari menitipkan kedua anaknya itu pada sang kakak. Kadar langsung berkata jika ia akan menjaga Bian dan Hanif. Tari dan Mbok Yati pun pamit pergi. Melihat dua keponakannya masih tidur, Kadar pergi ke pasar untuk membeli hadiah mainan. Selang beberapa jam berlalu, hari sudah mulai senja di saat Bian dan Hanif terbangun dari tidur siangnya. Mereka bingung mencari ibu, Pak De Kadar, dan Mbok Yati yang tak ada di rumah. Sementara dua anak kecil itu ditinggalkan bersama mayat yang teronggok di ruang tengah. Karena takut, Bian dan Hanif memilih untuk menunggu di teras depan. Tak disangka, si Kadar yang belanja mainan di pasar kepincut sosok wanita jalang yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi. Kadar masih menenteng dua mainan baru itu saat iblis wanita itu menyeretnya masuk ke dalam gang sempit. Mulut Kadar tak bisa berhenti mengoceh dengan segala angan-angan kosongnya di masa depan. Ia berencana menjual rumah ibu untuk membayar hutang dan membiayai sekolah dua keponakan tercinta. Meski terlilit hutang, Kadar mengaku sangat menyayangi Bian dan Hanif. Sesampainya di dalam kamar, iblis wanita itu langsung melepas pakaian dalam dan melempar ke tangan Kadar. Pria itu sudah tak sabar dan langsung menyergap si wanita. Bian merengek minta diantar masuk ke dalam rumah karena ia kebelet pipis. Mereka enggan melewati ruang tengah dan lari menuju ke samping rumah. Ternyata Hanif juga kebelet pipis dan mengetuk kamar mandi berulang kali agar kakaknya segera menyudahi urusannya. Saat Bian membuka pintu, ternyata mereka berdua lari keluar gerbang hingga bertemu dengan ibunya di tengah jalan. Hanif terpaksa ngobrol di celana dan berkata jika nenek bangkit dari kematian. Tari masuk ke dalam rumah dengan perlahan karena takut dengan pengakuan anaknya. Tak disangka jasad sang ibu masih terbaring di tempat semula. Di pagi buta, tepatnya di hari kelima setelah kematian Anggun, Kadar terbangun dengan tubuh telanjang di atas tanah. Ia bingung melihat sekeliling yang ternyata berada di atas kuburan. Pria tanpa busana itu kini lebih mirip seperti orang gila. Kadar langsung mengambil pakaian dan lari pulang. Sesampainya di rumah, Tari langsung marah besar. Ia tak menyangka Kadar tega meninggalkan anak-anak sendirian di rumah. Apalagi pria itu tercium bau alkohol pertanda habis minum minuman keras tadi malam. Kadar masih mengelak dan berkata jika ia hanya membelikan mainan untuk keponakan tersayang. Setelah mandi, Kadar memberikan mainan itu pada Bian dan Hanif. Ia juga meminta maaf karena meninggalkan mereka saat tertidur lelap. Kadar hanya berniat pergi sebentar, namun entah mengapa bisa bermalam di kuburan. Malam harinya Tari menemani dua anaknya tidur di dalam kamar. Di hari yang semakin larut, Tari terbangun begitu mendengar suara guntur yang bergemuruh. Ia bangkit dari ranjang, namun Bian sudah tidak ada di sampingnya. Tari bergegas keluar dari kamar dan ternyata Bian diajak oleh dayang iblis untuk memantrai jasad neneknya. Tari berteriak mengusir para dayang iblis dan meminta mereka untuk tidak membawa Bian. Anehnya iblis itu mengingatkan Tari untuk tidak ingkar janji. Tari semakin kebingungan dan bertanya janji apa yang dimaksudkan. Dayang iblis berjalan melingkari tubuh Tari dan membuat Bian pingsan seketika. Sosok dayang iblis itu meninggalkan topeng kayu di atas lantai. Pagi harinya Tari langsung membakar topeng kayu milik ibunya itu berharap tidak ada gangguan mistis yang muncul nanti malam. Tepat di hari ke-6 itu, Tari dan Mbok Yati sudah meminta tukang gali kubur untuk membantu memakamkan jasad ibu. Kadar berusaha untuk menghentikan rencana Tari karena mereka justru melanggar tata cara yang dijelaskan Ki Hussein. Tari mengaku sudah tak kuat dengan teror iblis yang mengincar anak-anak. Tari tetap mengubur jasad ibunya di hari ke-6 itu agar bisa segera pergi dan kembali ke kota. Mbok Yati datang, menghampiri dan berkata jika semua sudah siap. Tari langsung pergi ke makam dan menguburkan jasad ibu di sana. Mau tak mau, Kadar juga harus ikut membantu. Mereka baru sampai di rumah malam hari karena jarak kuburan yang cukup jauh. Hujan turun deras hingga tubuh mereka basah kuyup. Saat membuka pintu, ratusan kelelawar terbang keluar dari dalam rumah nenek. Mereka heran dengan fenomena itu karena baru siang tadi meninggalkan rumah. Bahkan kondisi rumah tampak mengerikan dan berbau menyengat. Tak disangka ternyata Mbok Yati sekarang. jasad Anggun yang sudah ditanam di dalam tanah bisa berpindah sendiri ke ruang tengah.
Tari, Kadar, dan dua anaknya lari ke rumah Mbok Yati untuk menginap semalaman di sana. Sosok arwah Anggun yang mengenakan kebaya putih muncul di depan gerbang rumah seolah hendak menghalangi anak-anak. Mereka terpaksa tidur di ruang tamu dengan pintu yang terbuka agar bau busuk tidak terlalu menyengat hidung. Kadar yang terlelap mulai merasakan ada yang aneh. Saat membuka mata, walah! Kadar berlarian ke sana kemari untuk kabur dari sosok ibunya sendiri. Arwah Anggun muncul dari segala arah dan membuat Kadar kelimpungan setengah mati. Ia terjebak di teras lantai atas dan dikepung oleh dua arwah berkebaya seketika itu. Tepat di pagi hari ke-7, Kadar sudah berada di dasar kolam renang. Setelah kemarin terbangun di kuburan, kini pria itu terbangun di atas genangan air comberan. Mas Kadar, Pak De. Tari dan anak-anaknya sampai heran melihat Kadar bisa tidur pulas meski setengah badan terendam air kotor. Hanif sampai mengambil bambu panjang untuk membangunkan padanya yang sangat lelap. Kadar ikut bingung sendiri saat terbangun di kolam. Ki Hussein sudah berada di sana untuk melakukan ritual dan berkata jika waktunya telah tiba. Mereka membawa jasad nenek ke gua batu untuk ditenggelamkan di dasar telaga. Sesampainya di gua itu, mereka melepas semua tali pocong di kain kafan itu. Ki Hussein membacakan mantra untuk mengembalikan Agung kepada iblis yang selama ini disembahnya. Kadar menggendong tubuh ibunya dan mengikuti arahan Ki Hussein untuk berjalan ke tengah telaga. Hussein meminta susu jarum emas pada Kadar dan dimasukkan ke dalam kain kafan. Setelah proses ritual itu, mereka kembali ke rumah dengan harapan tidak diganggu setan. Malam itu, hujan turun deras hingga suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Tari sudah berkemas dengan kopernya untuk pergi ke kota esok hari. Saat memeriksa isi koper, ia terkesiap melihat topeng kayu ibunya berada di sana. Ia penasaran dengan perkataan Hanif yang mengaku bisa melihat nenek jika memakai topeng itu. Tari duduk di depan cermin dan mengenakan topengnya. Ternyata yang dikatakan Hanif benar-benar terjadi. Tari bisa melihat sosok ibunya di dalam bayangan cermin. Tari mengalami perjalanan spiritual ke masa lalu di mana ia bisa melihat sang ibu yang sedang menggendong anak pertama. Anggun hidup dengan penuh kemiskinan, bahkan mereka tak bisa membeli susu untuk mengenyangkan perut bayi pertama yang kelaparan. Anggun merasa buntu dan pergi ke gua untuk melakukan pesugihan. Ia menumbalkan putra pertama agar bisa mendapat kekayaan dan melanjutkan kehidupan dengan sejahtera. Setelah ditanam 7 susu, Anggun tampil sebagai sinden primadona yang pementasannya selalu ditunggu banyak warga. Tak butuh banyak waktu bagi Anggun untuk mendulang kesuksesannya. Ia berhasil membeli lahan yang amat luas dan membangun istana di atasnya. Entah karena apa, Anggun mengusir kedua anaknya dari rumah itu. Kadar dan Tari dilempar keluar bahkan dilarang untuk kembali pulang. Tari menangis melihat sosok ibunya yang cantik. Anggun meminta maaf pada Tari karena kesalahannya di masa lalu membuat anak-anak tersiksa. Ia mengaku terpaksa mengusir Kadar dan Tari agar kutukan dari susuk pelet tidak menimpa mereka berdua. Ia tak mau pesugihan itu diteruskan karena ia harus menumbalkan Kadar dan semua anak laki-laki di garis keturunan mereka. Ibu mohon pada Tari agar pesugihan itu tidak diteruskan lagi dan berhenti pada dirinya saja. Tari bertanya apa yang harus ia lakukan. Anggun mengungkapkan jika Kadar masih menyembunyikan susu emas miliknya yang asli. Ia meminta agar susu itu dikembalikan ke gua batu dan hancurkan topeng kayu di wajah Tari. Setelah menyelesaikan semuanya, Tari dan Kadar harus pergi dari rumah terkutuk hasil pesugihan itu dan jangan pernah kembali lagi. Ia menegaskan segalanya harus dituntaskan sebelum berganti hari. Semua tidak boleh lewat dari 7 hari. Anggun memberikan mantra pelepas janji agar Tari dan Kadar tidak terkena imbas kutukan pesugihan. Sosok mengerikan muncul di belakang Anggun dan Tari langsung mengamuk memanggil Kadar. Ia tak menyangka sang kakak tega mengganti susuk emas ibu dengan kawat biasa. Kadar masih berdalih hendak menjual susuk emas itu untuk membayar hutang. Tari memaksa untuk mengambil susuk emas itu yang ternyata disimpan di dalam tas pakaian. Saat mereka ribut besar, Hanif dan Bian dibuat melayang oleh kawanan iblis bengis. Tubuh dua anak itu melayang di langit-langit rumah hingga tak tahu bagaimana cara untuk turun ke bawah. Tari dan Kadar bergegas menghampiri namun tubuh anak-anak terseret keluar. Tari dan Kadar hanya mampu menahan tubuh Bian. Sementara Hanif terpental keluar dan melayang entah kemana.
Tari meminta Kadar dan Boyati untuk mencari keberadaan Hanif. Naasnya, mereka tak bisa menemukan anak-anak itu meski sudah mencari selama beberapa jam. Kadar mengajak Tari untuk pergi ke Gua Batu dan mengembalikan susu emas itu. Boyati bertahan di rumah bersama Bian agar tidak terpisah lagi. Sesampainya di telaga Gua Batu, Tari membaca mantra yang diajarkan ibunya sambil menenggelamkan semua susuk itu. Tari berteriak minta agar Hanif dikembalikan karena ia sudah mengembalikan susu emas ke telaga. Suara iblis menggema mengatakan jika ia hanya menagih janji yang dibuat oleh Anggun sendiri. Kadar tersadar dan berkata jika ia rela dijadikan tumbal untuk menuntaskan janji sang ibu. Hanif langsung muncul ke permukaan telaga dan ditarik ke permukaan oleh Kadar. Naasnya, Hanif masih tak sadarkan diri. Saat Tari berusaha memberi pertolongan pertama, tubuh Kadar tak bisa keluar dari air telaga itu. Kadar terseret semakin jauh hingga sosok iblis muncul bersama para dayangnya. Mereka menerima tumbal itu dan berkata jika janji telah terpenuhi. Mereka memperingatkan manusia agar tidak lalai dengan janji-janjinya sendiri. Tari baru ingat dengan topeng kayu itu dan berusaha menghancurkan dengan batu. Topeng yang dikenakan iblis mulai retak dan runtuh. Semua wujud iblis itu meleleh bagi air dan menyatu ke dalam telaga. Kadar berhasil terlepas dari jeratan iblis dan berenang ke tepian. Hanif pun mulai sadar dari kondisi ruh yang mengembara. Saat Kadar hampir sampai tepi, tiba-tiba Tari menyelam ke dasar telaga itu, namun kakaknya sudah menghilang entah kemana. Tari hanya bisa menangisi kepergian sang kakak yang tetap dijadikan tumbal. Pagi berikutnya, Tari membawa anak-anak pergi dari rumah itu. Boyati pun ikut pamit dan berhenti bekerja pada Anggun. Sebelum malam ke-7, masyarakat percaya bahwa arwah orang mati masih berkeliaran di antara dua dunia. Mereka mencari kedamaian hingga muncul tanda gaib yang dirasakan keluarga. Di hari ke-100 setelah kematian Anggun, rumah itu dibiarkan terbengkalai tanpa penghuni. Anehnya, arwah Anggun masih tak mau pergi. Dan film pun berakhir. Dengan latar budaya Jawa yang kental, film ini mengajak penonton untuk merenungkan dampak dari kejahatan orang tua yang dilakukan di masa lalu. Di akhir cerita, Anggun meminta Tari untuk tidak melanjutkan pesugihan yang ia lakukan. Hal itu membawa pesan mendalam di mana setiap orang berhak memilih jalan kedamaian dan menjadi pemutus dari warisan negatif para leluhur. Perbuatan syirik adalah beban warisan yang merusak dan sebaiknya diputus, bukan diteruskan. Warisan ajaran, perilaku, atau kebiasaan yang menyimpang dari kebenaran pada generasi setelahmu adalah bentuk lain dari kejahatan. Manusia memiliki 3 tanggung jawab moral untuk tidak menanamkan nilai yang salah, yaitu kebodohan, kesesatan, dan kepalsuan atau kebohongan. Oleh karena itu, jangan mewariskan kesesatan pada generasi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.